Tapi mesti pakai teknologi lah. Pakai perang yang tetap perang sabilillah. Perang video bila perang maburuncing sabilillah. Tapi menyauronya sabilillah bumucih baburuncing ngelumeng. Mungkin pesawat tempur tak pernah ngelumeng. Pesawat tempur dia lumeng. Kamu aja menang perang ngelumeng. Bukan begai kakak namanya para sahabat. Kanya ke sana tapi jamun bude wajan PLA. ILA. Pasal anu bude sini ning. Sorry tinu dau. Ya ada pakai kebiah besar dia kena memputahan anjo. Ada nasi ning lah. Cak di pasal sini kan. Dau. Uraya pada ni dua. Orangnya coba perang biologi, biologi. Hai ino ngumfiro, Trump ide lah istana hidup, pinang dengan tanya. Menanti tanya yang perlevel kembalikan pemikiran. Aceh di masa Kesultanan Islam, Aceh di masa penjajahan, Aceh pasca kemerdekaan. Nantinya harus ada bahwa Aceh pasca kemerdekaan bukan lagi Aceh di bawah sebuah bangsa dan negara. Sudah bagian dari sebuah negara kesatuan. Terserah itu soal pelaku pekerjaan, pokoknya itu kenyataan. Tengok kali sebuah bangsa yang bisa gampang mengatur semau-maunya sendiri. Itulah pasca kemerdekaan. Tetapi lalu kala persoalan Aceh dalam perjalanan pasca kemerdekaan banyak peluang yang terabaikan dan tersia-siakan. Momen dan peluang yang tidak direspon dengan baik. Penyebabnya hanya perlu kita bahas. Yang jelas ada masalah. Pakar. Pertama yang dia pertanyakan, di saatnya contoh Aceh dengan regulasi syariat. Syariat adalah amanah undang-undang. Siapa yang mengurus Aceh wajib menjalankan amanah undang-undang itu. Ya kan? Tetapi dia bertepuk, ila usidal amru ila ghairi ahli fantazirusa. Amanah apapun kalau dicerahkan pada bukan ahlinya pasti membawa kehancuran. Paradigma politik danyo tidak sesuai dengan regulasi untuk Aceh. Aceh khusus paradigma politiknya konvensional. Pikiran orang danyo mau politik hanya mencari orang. Aceh kalau punya istimewa, ada khususan atau nak keistimewaan, paradigma politik juga harus istimewa, harus beda dengan yang lain. Selama paradigma politik masih konvensional, seistimewa apapun itu omong kosong. Yang berkenan hanya ura-ura, sudah tidak tahu, tidak mau, dan tidak mau tahu. Jangan ada nampak. Kurangnya buat cintanya ni tuan murah-murah. Tertarik kenapa pun tempat kan kejap ulang ni. Lihat apa? Macam atletico nampak. Bakah kenan tak? Walaupun tak kenal rumah tadi. Selama paradigma politik tidak bisa dirubah, maka tidak akan menghasilkan orang yang punya kapasitas mengurus Aceh sesuai dengan kekhususan Aceh. Islam han kuat, menyo hana hidup pada orang kuat. Islam berhasil memperkuat yang lemah dan memperbaiki yang kuat. Maka hidup murid
keberhasilannya menjadi kekuatan bagi Islam. Persoalannya kita sekarang, apa mampu itu? Nyokeh keberhasilan Turki Euroyo, walaupun penuh tantangan Eropa, tantangan kekuatan Yahudi internasional, tetapi mereka menjadi singa di dataran Eropa karena mampu mengembalikan pola pergerakan oleh para ulama Turki. Mereka tidak eksklusif. Jadi pergerakan Sufi Turki yang mampu memperbaiki semua level manusia. Jadi jadi Sufi pokoknya. Sufi memang. Jadi Sufi yang orang bertarikat, dia meratib, tetapi kan cuma God buat dia meratib saja. God urutnya ke dia meratib saja. Mereka pengusaha tapi orang baik. Mereka politisi tapi mereka orang baik. Mereka orang Baduy, rakyat jelata tapi mereka orang baik. Sehingga anak antipati ke orangnya, ya kan? Orang Islam punya hidup, punya hajat hidup, kebutuhan hidup yang kena ekonomi. Itu kan masalah dalam umat Islam, harus ada ahli ekonomi yang untuk menyelamatkan kepentingan umat Islam. Boleh. Tetapi semua itu harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah selesai fardu ain, baik dengan iman, baik dengan amal ibadah, baik dengan persoalan kehidupan atau akhlak. Linyan baru lagi kaya kaget kepribadian dan akhlak karena iman dalam dada, silakan menjadi orang cerdas, akhirnya jadi orang cerdas yang baik. Yang menjadi masalah nyosopu mekle uronyo pendidikan agama, pendidikan umum untuk orang Islam. Nyoto budaya kan ada budaya, mungkin menajar lagi. Tapi orang yang punya kekuatan kekuasaan, ya kan? Orang yang kuasa, nah power, sehingga mereka yang mengambil kebijakan terhadap umat Islam. Tetapi cara berpikirnya tidak Islam, tapi yang diurus umat Islam. Walaupun keturunannya Islam, tetapi mereka tidak dididik oleh Islam secara benar. Tapi mereka menjadi orang kuat. Akhirnya dulu timbullah hal yang aneh di negara-negara mayoritas Islam. Antara kekuatan kekuasaan bentrok dengan orang Islam, dengan umat Islam. Kenapa? Mereka bukan kekuatan bagi Islam. Sehingga kekuatan mereka bukan kekuatan bagi kebaikan yang diperintahkan oleh agama. Salah siapa? Kita tidak mendapatkan siapa salah sekarang. Artinya disfungsi dakwah untuk mereka. Karena pemikiran tanyo hantar sampaikan. Pemikiran agama hantar sampaikan gitu. Malah pemikiran sekuler yang sampai ke mereka. Pemikiran liberal yang terisi ke otak mereka. Pemikiran iman yang wahyu dari Allah kepada Rasul tidak tersampaikan. Sebab mungkin hasil kekuatan. Akhirnya agama hanya terintegrasi di dalam semua aspek kehidupan. Jadi nyokunya menjadi masalah itu. Nyata orangnya mesti pengetahuan yang politiknya ke urusan agama, urusan doa. Itu pikiran siapa? Duda terlalu dia terdungkuh hanjung politik. Nyelu ke hanjung politik, tapi je ke agen politik.
pegah tanya Tengku anak layak dalam politik. Tapi tak agen orang jahil macam dia. Kita tak pernah membahas Islam itu hadir untuk perbaikan semua aspek. Kita dilarang mendukung kejahatan, tapi kita diperintahkan memperbaiki yang jahat itu. Jadi nyen hendak pilah tabloh langlung puyak kumubang, puyak pegelung nya hendak beda dia asai bloh langlung kumubang dia tu pergi. Yang namanya bloh langlung kumubang dan kumubangnya hanya kebun. Kena lebut orang yang pegelung kata perang. Hai ni apa gelung? Hai baik aku mubang. Ha ya aku mubang. Ya kan bahaya. Kena lebut lunya kotor lebih-lebih. Ini jadi masalah. Kita nak berbicara ikhlas di dalam berpolitik itu bagaimana? Politik yang ikhlas. Politik yang perjalanan menjadi perjalanan ke syurga, perjalanan ke neraka itu bagaimana? Yang perlu edukasi le. Bagaimana memperbaiki itu? Jadi ini tantangannya. Munyo barang tanyo tapi lagu kurata sago tanyo je ketok raya. Hai barang dia konsumsi go, data sago konsumsi. Tanya pasti je ketok raya lah. Tetapi cara mengkaji nyahina modifikasi betul. Makanya perlu modifikasi. Bukan merubah apa yang ada. Inti jipu yang kabaku yang keputusan iman jamun lagi Allah dan Allah sah iman tadi. Akhlak masyarakat tulan syurga ke dia menda akhlaknya dia pakai. Anak perlu akhlak modern. Cuman tampilannya berbeda. Hakikatnya sama, penampilannya berbeda. Pola dakwah orangnya menanti. Penampilannya walaupun tak pakai teknologi, yang boleh buat rasanya nanti. Tapi pergi pakai teknologi lah. Pakai perang yang tetap perang sabilillah. Perang video sabilillah di. Perang maburuncing sabilillah di. Tapi menyuruhnya sabilillah bumecih apa buruncing ngelumeng. Mungkin pesawat tempur tak pernah ngelumeng. Pesawat tempur dia lumeng. Kamu aja menang perang ngelumeng. Bukan pegang kakak banyak bersahabat. Kanya tu so hadapi jamun bude wanyan PLA. ILA. Pasal anu bude sini ni. So dia sini tahu. Ya ada pakai kebiah besar dia kena memputahan anjo. Ada nasi neng lah. Cak di pasal sini kan. Tahu. Uraya pada ni dua. Orangnya coba perang biologi, biologi. Hai ino ngempiro, Trump di lah istana hidup, pekenang dengan tanya. Hai tu ini pekenang dia Allah. Artinya mereka punya senjata bermacam-macam. Makanya tu persoalan ni, persoalan ditanya bahan kaji bahannya ni juga kadang-kadang. Hai ahlu sunnah wal jamaah, originalitas, original Rasulullah. Tetapi cara mengkaji nyahina modifikasi betul. Pisang saleh nanti, tapi beling unggur tu. Itu saleh dia, benar terurang ikamu kaya macam mengunggur tu. Hana kotak treatmentnya, bocil baluk unggur tu. Hana sebelah. Ya kan? Pisang jamun di kemas baik. Buka baju atai ule orang berhawai guna wibawa. Maka dalam hal yang persoalannya kita ada dua hal yang paling penting. Pertama, jaga karisma. Artinya integritasnya terjaga supaya menghasilkan kepercayaan, kepribadian yang menarik. Yang kedua, strategi yang perlu dimodifikasi kembali.